Hai semuanya, perkenalkan nama saya Maria Febriana Olin dari Reguler 1D Poltekkes Kemenkes Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang iman dan takwa. Video yang saya buat ini merupakan tugas dari mata kuliah agama. Baik, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja saya menjelaskan materinya. Di sini saya akan memilih dua kata kunci. Kata kunci yang pertama yaitu iman. Pengertian umum tentang iman atau faith fides adalah penerimaan terhadap suatu sistem kepercayaan yang diyakini benar, sikap percaya yang melampaui atau melebihi bukti yang ada, kepercayaan akan syahadat dari suatu agama, keyakinan dan kepercayaan yang kuat akan Allah atau Allah yang telah mewahyukan dirinya dan dapat dikenali. Keyakinan akan sesuatu walaupun berlawanan dengan evidensi atau fakta-fakta. Keyakinan akan sesuatu biarpun tidak terdapat evidensi baginya. Keyakinan didasarkan atas kepercayaan. Pengertian khusus tentang iman menurut ajaran Konsili Vatikan II, penyerahan diri seutuhnya secara bebas kepada Allah. Inti pokok iman yang terdapat dalam hubungan pribadi dengan Allah bukan pengetahuan mengenai Allah. Pengetahuan dan penyerahan terjadi bersama-sama, tetapi tidak berarti bahwa keduanya sama saja. Iman dilihat dari pihak Allah yang menjumpai dan memberikan diri kepada manusia atau wahyu. Sedangkan iman adalah tanggapan manusia atas wahyu dan penyerahan diri kepada Allah. Iman adalah jawaban manusia atas panggilan Allah. Dalam iman, manusia menyadari dan mengakui bahwa Allah tak terbatas, menyapa dan memanggilnya. Iman merupakan hubungan pribadi dengan Allah yang bukan hanya mungkin karena rahmat Allah. Akan tetapi, iman tidaklah buta. Orang beriman mengetahui kepada siapa ia percaya. 2 Timotius bab 1 ayat 2. Apa artinya percaya kepada Allah bagi seorang dalam praktek hidupnya? Artinya setia kepada Allah, mempercayakan hidup kepadanya, dan memberikan semua kebenaran yang diwahyukan oleh Allah karena Allah adalah kebenaran. Ini berarti percaya kepada satu Allah dalam 3 pribadi atau Bapa Putra, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ciri-ciri iman adalah keutamaan adikodrati yang mutlak perlu bagi keselamatan iman. Iman adalah anugerah cuma-cuma dari Allah dan tersedia bagi semua orang yang dengan rendah hati mencarinya. Menurut sifat dan penghayatannya, iman dibedakan atas 2, yaitu yang pertama iman ekstrinsik, tidak menyatu dengan seluruh kehidupan atau pribadinya. Agama hanya dipakai sebagai kedok untuk kepentingan pribadinya. Yang kedua, iman intrinsik, menyatu dengan seluruh kehidupan dan pribadinya. Agama merupakan spirit dan dihayati dalam seluruh kehidupannya. Salah satu perbedaan agama Kristen dan Katolik yang paling mendasar adalah praktek kepercayaan atau keyakinan melalui iman. Namun kepercayaan Katolik yang esensial mencakup hal-hal yang berikut. Yang pertama, Alkitab adalah pengertian kitab Injil berisi firman Tuhan yang diilhamkan, bebas dari kesalahan dan diwahyukan. Yang kedua, baptis merupakan salah satu bagian dari sakramen Katolik yang diperlukan bagi anggota gereja untuk memperoleh keselamatan. Yang ketiga, 10 hukum Taurat yang diberikan Allah dapat memberikan pedoman moral, sebuah standar, ciri-ciri etika Kristen untuk hidup di dalam Kristus. Yang terakhir, keberadaan Tritunggal Maha Kudus, satu Tuhan dalam 3 pribadi. Umat Katolik menganut kepercayaan bahwa Tuhan yang Maha Tinggi terdiri dari 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Takwa merupakan perpaduan antara iman dan penyerahan diri. Takwa merupakan idealitas yang harus dituju. Namun, ada sebagian besarnya takwa hanya dapat dicapai pada batas tertentu saja.
Pengertian umum tentang takwa adalah terpeliharanya diri untuk tetap melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Keinsafan diri yang diikuti dengan kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Pengertian khusus takwa dalam bahasa Arab yang berarti memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Unsur lain yang ditambahkan adalah ridho atau menerima dengan ikhlas dengan hukum-hukum dan ketentuan Allah. Di sini saya memberikan beberapa contoh ketakwaan. Yang pertama, berterima kasih atas berkat-Nya. Yang kedua, berdoa dan memuji Tuhan. Yang ketiga, melakukan hal-hal yang tidak membuat Tuhan kecewa. Dari penjelasan saya mengambil sumber dari buku Dasar Iman, buku Iman Katolik, buku Mencintai Iman Katolik, dan Kopedium KDK, serta saya juga mengambil dari beberapa renungan. Sekian video penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.